Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan perubahan entalpi. Nah, capaian yang diharapkan adalah mahasiswa mampu melakukan perhitungan terkait dengan perubahan entalpi. Sebelum kita memasuki entalpi, kita kenali dulu terkait dengan fase transisi, di mana di sini ditampilkan pada sumbu X itu adalah mewakili temperatur, kemudian untuk sumbu Y itu mewakili entalpi. Nah, bagaimana sih fase transisinya itu hubungan antara temperatur dan nanti dengan entalpi? Nah, di sini ada 3 fase. Seperti yang kita ketahui kalau fase suatu zat itu ada 3 ya. Jadi ada fase solid, ada fase liquid, kemudian ada fase gas. Nah, sama juga pada fase transisi di entalpi. Nah, pada kondisi solid gitu ya, pada kondisi solid ini di sini ada perubahan suhu. Jadi ada T1, kemudian T2. Nah, di sini ada perubahan entalpi karena perubahan suhu. Jadi ada entalpi karena perubahan suhu. Jadi integral, entalpi di sini adalah integral Cp dt. Ini integral Cp dt ya. Nah, kemudian di sini juga ada nih entalpi lagi nih. Ketika dia fase kalau solid, ini kan solid menjadi cair ya. Di sini solid, di sini akan menjadi cair. Ya, ini kan fase cair, fase melting itu mencair. Nah, pada kondisi mencair di sini ada delta H fusion. Jadi ada delta H dia pencairan berubah fase dari solid ke liquid tapi pada suhu yang sama. Maka di sana ada delta H. Delta H bukan karena perubahan suhu ya, tapi karena perubahan fase. Nah, di sini namanya panas laten. Biasanya kita kenalnya panas laten. Ada panas laten, ada panas sensibel. Kalau dia ada perubahan suhu, sensibel sama laten ya. Kalau dia ada perubahan suhu, ini namanya ini sensibel. Perubahan delta T, ada delta T-nya. Kalau laten itu adalah perubahan fase, delta fasenya. Jadi perubahan fase. Gini. Nah, kalau di sini karena fase solid di sini ini adalah panas sensibel karena delta H karena ada perubahan suhu. Kemudian kalau ini fase laten, latennya tadi pada delta H fusion ya. Delta H fusion artinya dia delta H dari kondisi solid ke kondisi liquid untuk menunjukkan bahwa di sini delta H fusion, di sini delta H evaporation. Kemudian di sini ada lagi nih, ini adalah delta H entalpi karena perubahan suhu dari T di sini berubah menjadi T evaporation. Ya, T melting menjadi T evaporation. Jadi di sini ada delta H sensibel kondisi 2. Kemudian di sini ada lagi delta H laten karena ada perubahan fase dari liquid ke gas. Di sini ada delta H, namanya delta H laten. Kemudian di sini ada delta H sensibel lagi. Kenapa? Karena ada perubahan suhu pada fase gas. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa delta H itu bisa dipengaruhi karena perubahan suhu dan juga perubahan fase. Jadi ketika berubah suhu, itu dia mempunyai delta H karena perubahan suhu. Kemudian ketika dia berubah fase, ya maka dia akan ada delta H. Nah, di sini kalau kita hitung ya, mulai dari kondisi 1 di sini, misal nih kondisi state-nya di sini, ini kondisi 1. Kemudian ini kondisi 1 ya. Kemudian di sini nih, bisa kita ambil titiknya di sini, ini kondisi 2. Maka dari kondisi 1 ke kondisi 2 ini akan ada 5 delta H, yaitu delta H1 di sini karena panas, perubahan fase di fase solid, perubahan suhu di fase solid. Kemudian di sini ada delta H2 yaitu ada perubahan fase. Kemudian ada delta H3-nya itu adalah perubahan delta H karena perubahan suhu pada fase liquid. Kemudian di sini ada delta H4 yaitu delta H
karena perubahan fase dari liquid ke gas, kemudian ada delta H5. Di mana delta H5 ada perubahan suhu pada fase gas. Jadi totalnya seperti itu. Nah, maka nanti untuk kasus selanjutnya kita harus cek apakah di sana di kasus kita itu ada perubahan fasenya enggak atau hanya perubahan suhu. Kalau ada perubahan fase dan ada perubahan suhu, maka kita harus menghitung masing-masing entalpi. Perubahan suhu pertama, kemudian perubahan fase, perubahan suhu yang kedua. Seperti itu. Tapi kalau misal dia hanya pada fase tertentu, hanya ada perubahan suhu, ya maka delta H-nya hanya 1. Seperti itu ya. Oke, nah di sini ini adalah penjelasan terkait dengan perhitungan tadi, bahwa di sini dari data tadi ada panas sensibel ya pada perubahan suhu pada fase solid ya, sensibel pada fase solid, kemudian delta H kondisi karena perubahan fase di melting dari fase solid ke liquid, kemudian ada panas sensibel lagi pada kondisi liquid, yaitu ada panas sensibel karena perubahan suhu di fase liquid, kemudian ada delta H latennya lagi, panas latennya lagi pada fase evaporasi, jadi pada fasenya berubah dari liquid menjadi gas. Kemudian ada panas sensibel lagi pada kondisi vapor. Jadi harus dicek nanti ya kondisinya seperti apa, kondisi fase dan suhunya. Oke, nah untuk rumus entalpi, untuk rumus perubahan entalpi atau delta H itu kita kenal dengan integral CP/dt. Nah, delta H di sini untuk delta H perubahan entalpi, Bu, mungkin yang pertama kita harus tahu adalah ada delta H, ada delta H caping. Ya, gini, ada yang dicaping seperti ini, kan masih ada capingnya. Nah, kalau delta H, ini satuannya nanti akan joule atau sejenisnya BTU atau apa, tidak per massa. Tapi kalau ada capingnya, ini namanya spesifik entalpi. Jadi misal nanti ada volume gini ya, ada capingnya gini, ini namanya spesifik volume. Kalau di sini volume saja. Kalau spesifik volume itu misal meter kubik per kilogram. Jadi dia ada satuan masanya. Nah, kalau volume saja itu meter kubik. Sama, entalpi juga kayak gitu. Kalau dia entalpi, yang ditanya adalah perubahan entalpi, maka satuannya satuan panas joule atau BTU kayak gitu. Tapi kalau spesifik entalpi, maka dia ada pernya biasanya gram mol atau kilogram mol, tergantung nanti di kondisi soal. Jadi kalau ada spesifiknya itu masih ada satuan massa atau satuan molnya, persatuan massa atau persatuan mol. Tapi kalau nggak ada spesifiknya, maka dia sudah dikalikan massanya. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk menghitung entalpi, untuk menghitung perubahan entalpi, ini sebenarnya kita bisa menggunakan persamaan matematis. Nih ya, ini artinya ini persamaan matematis. Maaf, ini persamaan matematis. Persamaan matematis di mana nilai integral CP/dt, CP-nya itu bisa dilihat di appendix E. Jadi pakai rumus ABC, CP juga macam-macam nanti cara mencarinya atau head kapasitasnya itu carinya macam-macam juga caranya. Nah, bisa ini matematis ya. Matematis. Kemudian juga ada entalpi, perubahan entalpi itu bisa dilihat dari tabel. Sudah ditabelkan. Itu ada di appendix D. Jadi misal zat-zat, tapi nggak semua zat ada di appendix D. Misal CO gitu ya, CO, CO2 itu ada data entalpi di beberapa suhu gitu, tapi nggak semua zat. Kemudian ada juga yang dalam bentuk grafik. Jadi misal ada grafiknya, grafik pressure entalpi change untuk CO2 gitu ya. Itu CO2, kita bisa menggunakan data itu. Nah, yang paling sering kita gunakan memang untuk perubahan entalpi itu menggunakan matematis. Jadi integral CP/dt. Di mana nilai CP ini juga bisa dihitung menggunakan 3 cara. Ada yang bisa menggunakan kurva, jadi itu biasanya untuk, ini contohnya adalah untuk gas pembakaran, itu bisa menggunakan kurva head capacity, jadi untuk menghitung nilai CP-nya. Kemudian bisa kita gunakan untuk gas ideal, kita bisa menggunakan tabel 23.1, atau bisa kita menggunakan CP-nya adalah matematis, ini yang paling sering digunakan. Matematis ya, bahwa nilai CP itu sama dengan A plus BT plus CT kuadrat. Nah, T di sini suhu kan ya. Untuk A, B, C itu adalah konstanta
ya, konstanta ini ada di appendix E. Kalau di Himilbo ada di appendix E ya. Kalaupun tidak misal di buku lain atau di kalian searching itu sudah banyak sekali untuk kapasitas untuk konstanta kapasitas panas ya. Oke. Nah, ini contohnya untuk misal kita mencari CP gas-gas pembakaran gitu ya. Misal nih, gas hasil pembakaran itu kan biasanya ada CO, ya kan? Misal kita ambil CO. Nah, pada suhu 1000 gitu misalnya, kita ambil 1000 Celcius gitu ya. Maka CP CO2 pada suhu tersebut berapa? Kita tarik ke atas sampai memotong sumbu punyanya CO. Nah, di sini punyanya CO. Nah, untuk kita bisa menghitung CP, kita tarik ke arah kiri. Ya, kita tarik ke arah kiri. Nah, ini kan punyanya CO, ya kan? Kita tarik ke arah sini. Nah, di sini ini titiknya, maka CP CO2 pada 1000 derajat Celcius itu adalah sekitar 13,5 BTU per pon mol Fahrenheit. Gitu. Sama zat yang lain, misal H2O pada suhu 2000 gitu ya. Kita tarik 2000. Kita tarik di sini 2000. Nah, kalau misal kita tarik ke arah kiri, ini maka kita baca nilai CP-nya. CP H2O. Tapi kalau kita tarik ke kanan, oh ini satuannya, beda satuannya, maaf. Di sini satuannya BTU, kalau ke kiri satuannya BTU per pon mol Fahrenheit, tapi kalau ke kanan satuannya adalah ini. Beda nilai satuan saja. Tapi nilai CP-nya sama-sama membaca nilai CP. Seperti itu ya. Ini kalau kita menggunakan mencari CP menggunakan grafik. Kemudian nih, CP itu kalau menggunakan tabel seperti ini. Ini biasanya untuk gas-gas ideal. Jadi ada di mana gas ideal itu kan konstanta gas idealnya itu sangat berpengaruh. Sehingga misal dia gas monoatomik, maka nilai CP-nya seperti ini pada temperatur tinggi atau temperatur ruang. Misal temperatur tinggi ya dia menggunakan 5/2R, tapi kalau dia temperatur ruang sama ya 5/2R. Tapi kalau poliatomik linear dia juga beda. Nah ya, menggunakan high temperatur apa room temperatur. Jadi setara dengan perbandingannya setara dengan nilai R-nya. Tergantung gas yang kalian gunakan. Gas yang di soal ditunjukkan seperti apa. Oke, nah yang terakhir adalah CP menggunakan persamaan, jadi matematis. Nah ini persamaannya seperti ini. Ini ada di appendix E, di mana nilai CP A plus BT plus CT kuadrat plus DT kuadrat. Ya, di sini diperhatikan satuannya. Nih, misal nih, kalau di sini satuannya Celsius, maka suhu yang harus kalian masukkan juga harus dalam bentuk Celsius. Tapi kalau data yang digunakan nanti dalam bentuk Kelvin gini, maka yang T yang dimasukkan juga dalam bentuk Kelvin. Artinya bahwa delta H itu kan sama dengan integral CP dt. Nah, maka nanti nilai A, B-nya juga harus diintegralkan. A plus BT plus CT kuadrat, ini harus diintegralkan. Nah, integralnya adalah A kali T, gini kan ya, A dalam kurung T2 min T1 ditambah B per 2 T2 kuadrat min T1 kuadrat ditambah C per 3 T2 pangkat 3 dikurangi T1 pangkat 3. Seperti ini. Ya, yang harus diperhatikan lagi bahwa ini T2 kuadrat dikurangi T1 kuadrat itu berbeda dengan ini T2 dikurangi T1 kuadrat. Ini berbeda ya. Jadi harus dikuadratkan dulu, masing-masing suhu dikuadratkan baru dikurangi. Bukan dikurangi baru dikuadratkan. Karena nilainya akan berbeda jauh. Seperti itu ya. Itu harus diperhatikan kalau misal kalian menggunakan CP itu menggunakan persamaan matematis. Oke, supaya tidak bingung, kita ke contoh soal. Jadi di sini ada beberapa contoh soal yang bisa kalian nanti kerjakan. Nih. Nah, di sini ya
di lembar aktivitas mahasiswa ini di contoh 1 itu nanti kalian bisa langsung menggunakan persamaan nilai CP-nya di sini ya. Di sini ada nilai CP-nya, diminta mencari nilai delta H. Sehingga nilai CP di sini tidak bisa langsung T-nya kalian masukkan, tapi nilai CP di sini harus diintegralkan terlebih dahulu. Ya, perhatikan dia harus diintegralkan terlebih dahulu. Ini kalian uraikan di sini ya. Saya rasa untuk mencari entalpi menggunakan heat capacity equation lebih mudah ya. Jadi nanti bisa kalian praktekkan cara menghitungnya seperti apa. Kalau ada kendala kita bisa diskusi di forum chatting. Kemudian untuk soal yang nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini karena yang kasusnya adalah hitung perubahan entalpi untuk 5 kg CO yang didinginkan dari 927 derajat Celcius ke 327. Nah, di sini kan komponennya adalah senyawanya adalah CO. Nah, ada entalpi untuk CO. Jadi kalau kalian buka di tabel D6, appendix D, tabel 6 gitu ya, itu ada entalpi untuk CO. Nah, gini, entalpi untuk CO. Misal nih, entalpi CO pada suhu 300 Kelvin, maka entalpinya adalah sebesar 786 Joule per gram mol. Jadi ini adalah spesifik entalpi ya, spesifik entalpi karena di sini masih ada persatuan gram mol. Ya, bukan entalpi tapi spesifik entalpi. Nah, misal suhunya nanti tidak ada, misal nih di suhu 450 gitu ya, ditanya adalah suhunya 450, maka kalian bisa menggunakan data interpolasi. Seperti itu ya. Jadi nanti kalian cari H1 CO2 pada suhu 927 berapa spesifik entalpinya, kemudian kondisi 2 berapa spesifik entalpinya. Nah, untuk mencari perubahan entalpi rumusnya adalah N kalikan spesifik entalpi kondisi 2 dikurangi spesifik entalpi kondisi 1. Jangan lupa di sini nanti satuannya apa. Seperti itu. Oke, kemudian udah nih nomor 3. Nomor 3 ini kita diminta untuk mencari kondisi menggunakan grafik ya. Di sini kasusnya adalah menggunakan grafiknya punyanya CO. Ini ada di appendix F ya. Jadi kalian bisa mencari nih di grafik ini. Jadi macam-macam di sana. Tidak hanya untuk CO2 grafiknya ada punyanya amonia, ada punyanya H2SO4 gitu ya. Tapi di soal ini kita ambil salah satu contoh yaitu CO2. Nah, misal nih kita cari dulu ya pada kondisi yang pertama. Pada kondisi yang pertama ada CO2 yang dipanaskan dari dari kondisi saturated liquid ya pada suhu 20 derajat Fahrenheit menjadi 600 PSIA dan 180 Fahrenheit. Oke, kita pelajari dulu ya. Kita pelajari dulu tentang grafik ini. Di grafik ini di sumbu di sumbu X ini adalah entalpi. Ya, yang mewakili sumbu X ini adalah entalpi, satuannya BTU per pound ya. Kemudian di sumbu Y ini adalah pressure dengan satuan PSIA. Oke, kemudian nih di sini ada kelihatan nih saturated solid line ya. Saturated solid line di sini ya, garisnya ini, batasnya ini. Maka garis yang ada di bawah tulisannya ini saturated solid line sampai dengan batas ini ada tulisannya saturated vapor line. Nah, maka di area sini ini kondisinya solid. Ya, kemudian di sini ada saturated liquid line. Nah, di sini dengan batas ini, maka kondisi di sini dia dalam kondisi liquid karena di sini ada saturated liquid, di sini ada saturated vapor. Maka kondisi di sini adalah liquid. Jadi misalnya kita menemukan titik di sini, titiknya ada di sini gitu ya. Maka itu kondisinya adalah liquid. Nah, tapi kalau dia di luar area ini ya, ini, maka dia kondisinya adalah gas. Ya, kita ambil contoh. Tadi pada 20 Fahrenheit. Nah, maka di sini mana? Ini mewakili di sini kan pressure, di sini entalpi. Mana yang mewakili suhu ini? Garis yang melengkung ini. Garis yang melengkung ini, ini ada tulisannya 200.
kemudian 180, 120 ini adalah garisnya punyanya suhu gitu ya. Nah, sekarang kita cari saturated liquid ya kan pada suhu 20. Nah, maka ini titiknya ada di sini. Ini kan 20 derajat Celcius ya. 20 garis 20 derajat Celcius itu kita kita ambil ya. Kita misalnya 120 nih ya kan. 20 kemudian kondisi liquidnya ini. Maka kondisi pertama adalah di sini. Ini kondisi yang pertama. Oke, kemudian kondisi yang kedua itu adalah 600 PSIA. 600 PSIA itu di sini ya, 600 PSIA kita tarik ke suhu 100 suhu 180 ya. Oke, maka 180 itu adalah di sini. Nah, ini ya, maka titiknya bisa kita ambil. Titik yang kedua itu adalah di sini. 600 pada suhu. Nah, ini. Titiknya ada di sini. Nah, maka kalau titiknya ada di sini, dia berupa gas. Tapi kalau titiknya di sini, dia berupa saturated. Ya, maka yang ditanyakan untuk kondisi A, poin 2, apakah kondisi fase di CO2 pada 600 PSIA dan 180 Fahrenheit, maka dia dalam bentuk gas. Nah, berapa spesifik volume CO2 pada final state? Gitu ya, final state kan berarti di sini. Spesifik volume yang mana? Ini garis ini mewakili V kan? Ini tulisannya V sama dengan 0,1, 0,15. Nah, ini adalah spesifik volume. Maka karena titiknya ini kita tarik nih miring ke sini. Red nih, 0,25 ya. 0,25 satuannya adalah feet cubic per pound mol. Satuannya kayak gitu. Oke ya. Kemudian yang kondisi B ya, didinginkan ke 600 PSIA. Dengan spesifik volume 0,07 ya, berapa temperatur final. Oke, maka kita cari titik 600 PSIA dulu. Sama ya, berarti garisnya di sini, tapi dia 0,07. Ya, karena di sini adalah 0,1 ini ada 0,07 nih ya. 0,07 kita tarik nih ke sini. Suhunya 600. Nah, maka titiknya ini. Oke, kita ambil titiknya yang di kondisi B ya, 0,07 titik 600 itu ada di sini. Nah, ini ya. Oke. Berapa suhunya gitu ya? Berarti kalau kita mencari suhu bisa kita tarik ke arah garis lurus ke arah kanan atau ke arah kiri sampai di saturated line gitu ya. Misal kita paling gampang ambillah tarik ke kiri. Tarik ke kiri, seret di sini. Nah, maka suhunya adalah 40 sekian ya, 42 derajat Celcius Fahrenheit. Gini. Kan akhirnya kita tarik nih. Tariknya ini. Misal. Nah, tarik di sini, kemudian dibacalah suhunya di sini. Nah, suhunya di sini yaitu sekitar 40. Ini kan suhu ya. 40, ini 60, maka kalau titiknya di range itu ya sekitar 42 Fahrenheit. Seperti itu ya. Kemudian fasenya apa? Fase kondisi yang kedua ini fasenya apa? Karena dia di antara rate di bawah saturated line, kemudian saturated liquid line dan di atasnya saturated solid, maka di sini dia fasenya adalah cair. Nih ya, tulis fasenya adalah liquid. Seperti itu ya. Jadi nanti coba dipelajari lagi bagaimana cara mengambil titiknya ya. Cara mengambil titiknya, tapi kalau nanti bingung bisa kita diskusikan lagi. Oke, nah untuk soal nomor 4 ini bisa kalian coba karena di sini dia diminta untuk menghitung menggunakan untuk dia digunakan untuk menghitung menggunakan ini heat capacity equation di data appendix, kemudian menggunakan CO2 chart, ini CO2 chart dan menggunakan tabel combustion
gitu ya. Jadi nanti harusnya nilai enthalpy C-nya juga nggak akan berubah, nggak akan banyak selisihnya, baik kalian menggunakan heat capacity equation atau menggunakan chart atau menggunakan tabel combustion seperti itu. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan lembar aktivitas mahasiswa, dan kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan di kolom chat. Terima kasih atas atensinya. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kurang salahnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.